Assalamualaikum. Persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan jaminan kematian. Silahkan teman-teman simak baik-baik videonya, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau masalah lain, silahkan teman-teman cek video pusat solusi lainnya. Atau kalau masih susah, langsung bisa DM ke Instagram pusat solusi. Jadi untuk klaim jaminan kematian harus aktif bekerja dan aktif sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi yang sudah nonaktif BPJS-nya, jaminan kematian itu tidak bisa dicairkan. Terus ahli waris harus lapor ke perusahaan bahwa peserta sudah meninggal dunia. Nanti di paklaringnya nanti kan ditulis peserta telah meninggal dunia. Terus untuk bisa klaim harus nunggu sampai peserta BPJS Ketenagakerjaan nonaktif. Nah, ini sama aja ya. Jadi harus nunggu BPJS Ketenagakerjaan nonaktif dulu 1 sampai 2 bulan. Untuk persyaratannya, nah kalian ini simak baik-baik ya untuk persyaratannya. Kalau nggak kalian catat dulu ya. Ini karena kalau nggak dicatat nanti agak pabelit ya. Jadi ini biar nanti teman-teman itu nggak bolak-balik ya. Nggak bolak-balik sana-sini. Ini sudah lengkap. Jadi silahkan teman-teman lengkapi persyaratan ini semua ya. Jadi untuk persyaratan pertama ini ada kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini pesertanya pasti ada ya kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Yang kedua, nanti kalian bisa minta surat keterangan kerja atau paklaring dari perusahaan. Nah, paklaringnya silahkan nanti minta dari perusahaan. Sekalian lapor bahwa peserta telah meninggal dunia. Terus yang ketiga, fotokopi KTP peserta dengan menunjukkan yang asli. Nah, fotokopi yang meninggalnya ya silakan KTP-nya difotokopi. Terus nanti yang aslinya dibawa juga. Terus fotokopi KTP ahli waris. Nah, ahli waris ya dengan menunjukkan yang asli. Oh ya, untuk ahli waris ini kalau misalkan istrinya meninggal, jadi suaminya yang klaim. Ya, begitu pun sebaliknya. Kalau belum punya suami atau istri, nanti yang klaimnya orang tuanya berarti ya. Terus tadi yang keempat udah ya, fotokopi KTP ahli waris ya dengan menunjukkan yang asli. Terus untuk selanjutnya nih yang kelima, fotokopi kartu keluarga ya dengan menunjukkan yang asli ya. Jadi disimpan dulu fotokopi kakaknya. Jangan dulu diperbarui ya. Jadi yang asli dulu disimpan dulu. Terus untuk selanjutnya fotokopi akte kematian dengan menunjukkan yang asli. Nah, fotokopi akte kematiannya silakan diurus dulu ke desa ya. Ke desa dulu diurus dulu. Terus ini untuk nomor 7 surat keterangan ahli waris. Nah, untuk ahli waris bisa bikin ke desa atau kamu bikin sendiri juga bisa ya. Silakan dibikin dulu. Terus untuk ke-8 ini fotokopi buku nikah dengan menunjukkan yang asli. Nah, ini fotokopi buku nikah ini kalau misalkan suami istri ini harus ada ya. Jadi jangan sampai tidak ada. Nanti kalau misalkan salah satu tidak ada, wah nanti kalian akan ribet lagi ngurusnya ya. Terus untuk 9, surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat. Nah, kalau belum menikah, silahkan tunjukkan bukti ke desa ya. Jadi bahwa kalian itu belum menikah ya, yang ngurus ahli waris nih ya. Terus yang ke-10, fotokopi buku rekening ahli waris dengan menunjukkan yang asli ya. Nah, ini fotokopi buku rekening itu harus ada. Bang, saya tidak ada buku rekening. Bikin dulu, Bang. Bikin dulu ya. Bikin dulu. Jadi kalau tidak ada, nanti disuruh bikin juga ya. Terus untuk yang ke-11, fotokopi rapot dan surat keterangan aktif sekolah bila memiliki anak usia sekolah. Jadi kalau misalkan masih mempunyai anak sekolah, silakan fotokopi rapot terakhirnya. Terus nanti minta surat keterangan ke sekolah bahwa anak ini masih aktif sekolah ya. Itu simpel sebenarnya gampang ya, tinggal minta. Nah, jadi untuk pengajuannya bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenaga terdekat. Jadi untuk klaim jaminan kematian ini belum ada cara online. Wah, Bang, anak kecil juga bisa. Ya elah, Bang. Ini sudah saya kasih tahu, Bang.
Kalau saya, kalau bisa klaim online, saya kasih tahu online ya. Kalau tidak bisa offline, ya saya kasih tahu online. Jadi untuk klaim jaminan kematian, ya ini belum bisa online untuk sekarang ya. Nggak tahu nih kalau ke depan ya. Masih offline, datang langsung aja ya. Nah, saya kasih tahu cara ini biar nanti kalian tidak bolak-balik ya, tidak bolak-balik. Ini sepengalaman saya ya. Jadi kalian nanti kalau datang, wah persyaratan kurang ini, datang lagi, datang lagi. Jadi bolak-balik, apalagi kalau jauh sama kantor BPJS ya. Silakan disiapkan dulu persyaratannya ya, baru nanti datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan langsung komentar saja, langsung komentar saja. Kalau masih kurang paham, komentar saja lagi ya. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.